Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue mau nge-review tentang komik yang nyeritain podcast. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Podcast Arwah, karya Febs dan Maninda. Gue pertama kali nemu komik ini di list rekomendasi di Webtoon. Gue lupa sih waktu itu rekomendasi karena judul baru atau karena genre. Tapi komik ini tuh langsung catch my attention aja gitu. Apa nih? Judulnya kok ada podcast-podcastnya? Mana horor lagi ya kan? Masa iya sih podcast komik Indo nggak ngebahas komik lokal yang ada unsur podcastnya? Ya, komik ini pertama kali terbit di Webtoon Official pada tanggal 30 April 2026. Ya, masih baru banget emang. Pas episode ini dibuat pun baru ada 13 chapter. Ngomong nih, gue lagi buka page komiknya, gue bacain aja sinopsisnya sekalian ya. Dihantui seumur hidup hingga hidupnya berantakan, seorang pemuda yang putus asa nekat mengubah teror gaibnya menjadi konten dengan mewawancari hantu-hantu yang mengganggunya di sebuah podcast. Ya, kurang lebih lu nangkep lah ya, ceritanya tentang hantu yang diwawancara di podcast. Untuk genrenya sendiri, komik ini digolongkan ke genre thriller sama pihak webtoonnya, dan somehow gue setuju sih. Karena walaupun ada kaitannya sama hantu, tapi so far setelah gue baca, lebih banyak ngebahas tragedinya sih. Untuk ratingnya sendiri, komik ini dikasih rating dewasa muda, kisaran umur 16 tahun ke atas. Oke, biar runut, gue bahas komiknya dari karakternya dulu aja. Jadi, karakter utama di komik ini adalah Ryan. Dia itu diceritakan sering diganggu sama arwah gitu, yang sampai ngebuat dia kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya dia memanfaatkan arwah yang mengganggunya itu untuk dijadikan konten di podcastnya dia. Untuk karakteristiknya, jujur aja gue masih rada susah nangkepnya sejauh 13 chapter ini. Bukan karena kurang panjang, tapi memang kecepatan aja. Bahkan saking cepetnya, di chapter 1 aja udah langsung dapet karakter development gitu. Jadi belum sempet gue bersimpatik sama state condition dia di awal, dia udah develop lagi gitu. Dan karena tipikal penceritaannya pun pakai yang plot driven ya, jadi mungkin emang si karakternya itu nggak terlalu yang difokusin gimana-gimana. Kenapa plot driven? Ya selain karena memang ceritanya berjalan by given condition gitu ya, cerita di komik ini pun bisa dibilang semacam kumpulan cerita pendek gitu. Jadi emang bungkus besarnya itu cerita si Ryan yang bisa berkomunikasi dengan arwah. Tapi di dalam itu banyak cerita-cerita pendek yang dikisahkan si arwah di podcastnya si Ryan itu. Jadi kayak misal si hantu pertama cerita, ya ngabisin 4-5 chapter gitu, habis itu selesai. Next cerita arwah baru lagi, 4-5 chapter lagi selesai. Cerita tentang si Ryan-nya ya untuk sekarang di sela-sela itu aja. Tapi prediksi gue sih nanti pas mau udah penutupan season akan ada cerita yang fokusnya ke Ryan-nya gitu. Terus untuk universe-nya, mungkin I'll say imitasi dunia nyata kita kali ya. Karena settingnya kayak dunia kita sekarang ini, paling diganti-ganti beberapa nama brand gitu ya. YouTube jadi MeTube gitu. Jadi sebenarnya lu nggak akan terlalu asing juga dengan setting universe-nya. Nah cuma sejauh ini gue masih belum yakin rules universe yang digadang komik ini tuh kayak gimana gitu. Maksud gue, untuk cerita-cerita yang pakai unsur hantu, biasanya mereka bakalan punya rule universe-nya sendiri. Misal, ada yang punya universe-nya arwah atau hantu itu nggak ada. Adanya the myth, siluman, yang emang dari awal udah beda entitas aja. Ada juga yang universe-nya itu diset sebagai hantu adalah arwah yang nggak bisa bereinkarnasi karena tertahan sesuatu. Sebenarnya di komik ini tuh ada semacam itunya juga. Dan emang itu jadi alasan arwah-arwah itu cerita di podcast. Tapi menurut gua, justifikasinya masih belum lengkap aja sih. Maksudnya masih bisa dipertanyakan dari berbagai sisi gitu. Belum begitu firm. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang mungkin tidak akan jadi pilihan utama buat gue baca,
Tapi bolehlah kalau dibaca-baca untuk ngisi waktu luang. Sebenarnya secara ide cerita, keseluruhan komik ini tuh fine-fine aja. Cuma gue tuh lumayan terganggu sama eksekusi cerita yang mengabaikan banyak detail gitu. Contoh-contohnya bakalan gue bahas di sesi terakhir karena spoiler. Tapi intinya kayak yang udah gue sebutin tadi. Kayak perubahan stat karakter yang terlalu cepat, terus universal yang masih bisa banget untuk dipertanyakan sama pembaca gitu. Sebenarnya penilaian pribadi gue ini juga sangat bisa berubah ya, tergantung gimana development komik ini ke depannya. Dan poin plusnya mungkin yang suka baca komik horor di webtoon, either lokal atau Korea, format komik ini nggak akan terlalu asing buat lu. Jadi mungkin pembaca-pembaca webtoon horor udah langsung familiar sama cerita yang kayak gini. 3-5 chapter selesai gitu. Jadi buat lu yang mungkin suka numpuk chapter, atau orang yang susah buat berhenti baca, bisa enak dan cukup mudah untuk nyari checkpoint, untuk break, nanti bisa dilanjut lagi di kemudian hari. Dan style gambarnya pun bisa dibilang cukup dekat dengan tipe-tipe komik webtoon Korea gitu ya. Mungkin gitu aja overview dari gua. Nanti link-link terkaitnya bakalan gua taruh di deskripsi. Dan seperti biasa, abis ini gue bakalan bahas komik ini lebih lanjut, tapi bakalan include spoiler. Jadi, kalau lu belum baca dan gak mau kena spoiler, stop di sini aja gak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca dan gak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi habis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Langsung aja ya. Gue bakalan ngebahas miss detail yang sempat gue mention tadi. Pertama, yang bagi gue menjadi pertanyaan sangat besar adalah di universe rules-nya. Yaitu, gimana caranya orang-orang bisa dengerin suara arwah yang ada di podcastnya si Ryan. Ini kan di chapter awal, arwah yang gangguin dia bilang, hanya kamu yang bisa melihat dan mendengar. Terus, how suaranya bisa masuk ke mikrofon dan didengar secara digital gitu. Padahal si hantu sendiri bilang nggak sembarang orang, atau cuma Ryan doang yang bisa dengerin. Dan si Ryan pun waktu diwawancara mbak-mbak agensi, dia bilang sendiri kan, dia bukan tipe orang yang bisa ngelihat hantu kapanpun dia mau. Menurut gue ini cukup krusial sih. Soalnya, kalau gagal menjelaskan yang satu ini, hampir entire story jadinya invalid. Kalau misal, kita mau ngambil contoh di konten kreator nyata gitu ya. Ada mungkin tipikal yang kayak jurnal Risa yang pakai medium gitu. Ya entah adek, kakangnya, atau dianya sendiri. Tapi saat gerakan aneh atau tone suara berubah, penonton tuh tahu, oh ini si hantunya lagi mau dialog nih. Ada yang kayak gitu. Atau tipikal yang kayak kisah Tanah Jawa atau Supernatural Investigator. Yang dia retrokognisi atau berkomunikasi langsung, yang nantinya hostnya nyeritain ulang ke audiensnya gitu. Ini terlepas benar atau tidak, lu percaya atau enggak, gua nggak bahas itu. Tapi sebagai sebuah storytelling, metode yang mereka pakai, rules yang mereka punya itu konsisten dan bisa dipahami sama audiensnya. Nah, ini gua nggak tahu apakah podcast arwah ini terpaku dengan stereotype podcast yang jadinya harus ngobrol gitu atau gimana. Padahal sebenarnya kalau mau kan banyak tipe podcast yang nggak cuma dialog. Ada yang tipenya audio drama, itu kayak podcast yang tak terlihat, itu beneran kayak rekonstruksi kejadian aja. Atau yang paling simpel ya podcast monolog kayak gue. Oke, jangan gue lah. Siapa gue? Content creator yang antah berantah. Kita lihat yang cukup gede aja. Do You See What I See? Itu tipikal podcast monolog. Narasumbernya semuanya cerita sendiri. Atau kalau mau yang pakai host, ya kayak tipikal detektif Aldo atau Nancy Judge. Itu juga bisa kalau mau disebut podcast. Ya bisa panjang kalau gue ceritain asal-usul podcast, tapi intinya selama itu di broadcast atau disiarkan, itu masih bisa disebut podcast. Tapi mungkin ada sebagian yang ngomong, tapi kan orang kebanyakan taunya podcast yang ngobrol di YouTube. Ya menurut gue sih inilah saatnya menggunakan media bercerita untuk ngasih tahu podcast itu apa sebenarnya. Kayak webtoon yang terakhir gue bahas itu kan, gue cukup appreciate dia ngejelasin salah kaprah istilah doujinshi ke pembaca yang mana tidak selalu fanwork, bisa original juga gitu. Cuma ya masalah edukasi mah terserah lah, suka-suka komikusnya. Mau edukasi boleh, mau enggak juga gak apa-apa. Tapi yang pasti rules universe-nya itu harus jelas sih buat gue.
Nah, lanjut ke karakter yang kata gue developmentnya kecepatan. Gini, di awal kan Ryan frustasi ya, digangguin terus. Tapi habis itu, tanpa babi bu, langsung, oke, kamu pengganggu, duduk di depan mic, silahkan bercerita. Bukannya dia entah takut, kesel, marah ke arwah itu. Tapi kenapa abis itu bisa chill aja, kayak bukan problem sama sekali. Kalau dia di kantor bisa se-chill itu, nggak akan dia sampai harus keluar kantor ya kan. Jadi turning point yang ngebuat si Ryan menghadapi hal yang mengganggu dia tuh nggak berasa sama sekali. Oke, ada penjelasan dia nggak punya duit. Tapi nggak punya duitnya, rasa eno itu mesti masih ada. Selain si Ryan nggak punya duit juga nggak meyakinkan sih. Itu nanti gue bahas setelah ini. Si resolve-nya dulu aja. Contoh nih, misal lu somehow selalu diikutin sama kecoa gitu. Kalau menurut lu kecoa nggak mengganggu, pas lu kerja paling kecoanya lu hus-husin doang kan. Nah, kalau lu misal jijik sama kecoa, merasa terganggu sampai ke kerjaan dan kegiatan sehari-hari, harusnya kalau misal lu mau mulai menghadapi kecoa itu, misal ditangkepin buat usaha pakan ternak atau apa buat dijadiin duit, masih ada lah jijik-jijiknya, geli-gelinya saat menghadapi kecoa itu. Nah, si Ryan ini nggak ada, chill aja, santai gitu. Mana begitu beres satu, langsung nyari lagi. Makanya jadi kurang berasa aja karakterisasi dia tuh kayak gimana sih. Terus lanjut lagi ke detail-detail yang lain. Termasuk yang gue tadi bilang Ryan nggak punya duitnya itu nggak believable. Pertama, kelewat rapih coy. Mana pakai aksesoris lagi. Oke lah, kalau aksesoris mungkin bisa dibeli pas dia punya duit. Tapi itu peralatan podcast sangat amat gue pertanyakan. Yang jelas, tidak mungkin ada orang punya set peralatan podcast lengkap kalau emang nggak niat. Dia kan baru kepikiran nge-podcast setelah dipecat. Masa iya itu barang semua dibeli pakai gaji seminggu? Entah itu mic kondensor atau dinamik. Yang jelas mic podcast tuh mahal. Apalagi yang Bluetooth. Karena di komik gue nggak lihat kabel-kabel gitu. Gue aja sampai sekarang bertahun-tahun masih pakai mic kabel klip. Dan kalau mic yang kayak di podcast profesional itu juga masih butuh mixer dulu, sound card. Apalagi kalau mau bikin live podcast sound yang proper. Itu bener deh, persiapannya nggak bisa sembarangan. Kecuali kalau live pakai HP kayak ngevlog gitu, ya udah seadanya aja. Tapi kalau pakai kamera kayak yang Ryan bilang, itu nyambungin mic ke kameranya aja, kabel jacknya harus bener. TRS atau TRRS, kalau salah nggak masuk suaranya. Atau mungkin kalau penjelasan gue terlalu absurd, gampangnya cek aja atau lu bisa googling berapa harga sewa studio podcast per jam. Di situ bakalan kebayang seberapa mahal alat-alatnya itu. Nah, ini detail kayak gini menurut gue rada mengganggu dan ngebuat jadi nggak believable. Oke, mungkin kalau term podcast nggak banyak yang tahu detailnya, kita ambil contoh yang sempat ada di list komen webtoon juga. Soal warisan di cerita pertama. Itu kan pengacaranya bilang tidak disangka dipanggil secepat ini. Itu di kolom komentar ada loh yang mempertanyakan, bukankah pembagian harta waris itu harus disegerakan? Karena normalnya memang iya, harus disegerakan. Bahkan ada yang habis prosesi pemakaman dan lain-lain, besoknya langsung ngomongin warisan itu. Ada banget. Terus lagi cara bagi warisan. 40, 20-nya buat bayar utang dan kalau ada sisa baru dikasihin ke ibu sama anak tirinya. Di mana-mana ya utangnya dibayar dulu, baru setelah lunas sisanya dihitung sebagai waris. Kalau utangnya nggak bisa dibayar dengan 20%, gimana? Ini detail-detail yang kayak gini sih. Mungkin buat audiens yang masih SMP atau SMA gitu, belum tahu existing kejadian detail, fine-fine aja gitu. Tapi buat yang lebih dewasa dan paham di lapangan, itu lumayan mengganggu. Bahkan gue sih dari prolog banget. Karena gue pernah juga kerja di bagian HR. Gue tahu nggak bisa mencat orang kayak di konten TikTok atau Dracin. Abis lu ntar dilaporin ke Disnaker. Sebenarnya kan bisa. Misal scene-nya itu dipanggil dulu ke ruangan, bilang kamu merusak properti kantor, pilih ngeganti atau keluar. Itu jauh lebih make sense. Atau bahkan udah itu scene pemecatan di kantor, hapus aja. Menurut gue nggak ngaruh ke plot utama. Kalau ceritanya dimulai dari Ryan yang pengangguran misal jadi deadwood, nggak keterima di mana-mana karena nggak pernah bisa fokus kerja, tetap bisa-bisa aja kan, tetap jalan-jalan aja kan. Dan ini jujur, hampir di tiap chapter gue punya catatan missing detail kayak gitu. Tapi sebenarnya
ini semua bisa valid kalau komik ini ngasih tahu dia tuh universe-nya fiksi dunia antah berantah yang nggak ada hubungannya sama Indonesia sama sekali. Dimana ya peraturan bisa jadi suka-suka aja. Let's say di negeri itu authority kepolisian sangat besar, bisa nanganin kasus apa aja. Terus pembagian harta waris memang peraturannya gitu, itu sangat mungkin. Jadinya komplain yang gue utarakan tadi udah clear semua. Karena jadinya suka-suka autornya aja kan ya. Tapi ya kalau masih mau nge-keep vibes Indonesianya biar pembaca lokal relate, menurut gue sih ada baiknya detail-detailnya mulai diperhatiin gitu. Mungkin ini efek dari kejar tayang webtoon ya. I mean, deadline 1 chapter 1 minggu tuh memang tidak manusiawi. Tapi gue cukup concern karena takutnya ini memang masih belum as bad as sinetron sih, tapi gue takutnya saking kasarnya eksekusi ceritanya, ada hal-hal absurd yang muncul kayak di sinetron-sinetron gitu. Tahu kan lu dulu yang sempat viral scene di sinetron yang rebus boneka? Itu kan sempat ada klarifikasi juga dari penulisnya di sosmed. Katanya memang karena kejar tayang jadinya dia nggak bisa nulisin dengan benar gitu. Tapi ya balik lagi ya, semua yang gue bilang tadi mah subjektif dari gue aja. Dan haknya author juga kalau memang tetap mau di keep the way it is. Cuma gue sih berharap bisa lebih smooth aja. Soalnya kan karya apapun yang disajikan, sedikit banyaknya bakalan berdampak ke pembaca kan ya. Ya gue sih berharap komik ini bisa ngasih dampak yang bagus ke kita sebagai audiens gitu.